Profil Menko Info Johnny G. Plate tersangka kasus dugaan pengadaan menara BTS 4G yang kini ditahan di Kejaksaan Agung. Pria bernama Johnny Gerard Plate, sarjana ekonomi, lahir 10 September 56, adalah Menteri Komunikasi dan Informatika pada Kabinet Indonesia Maju. Johnny lulusan Universitas Katolik Atma Jaya dan memulai bisnis alat-alat perkebunan pada awal 80-an. Sejak 2013, ia bergabung ke Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia atau PKDI, di mana ia kemudian diangkat menjadi Ketua Mahkamah PKDI. Pada masa berikutnya, dia pindah ke Partai Nasdem, di mana ia kemudian diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Nasdem. Pada tanggal 23 Oktober 2019, ia dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika untuk Kabinet Indonesia Maju. Pada awal 80-an, ia memasuki bisnis peralatan pertanian selama booming di perkebunan baru di Kalimantan dan Irian Jaya. Ia kemudian bergabung dengan AirAsia dan menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaan. Johnny mencalonkan diri dalam pemilihan umum legislatif 2014 sebagai calon Partai Nasdem di daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1 dan ia berhasil mengamankan kursi setelah memenangkan 33.704 suara. Selama masa jabatannya di Dewan Perwakilan Rakyat, ia diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Nasdem pada tahun 2017. Ia terpilih kembali pada 2019 dengan 115.921 suara. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung pun tadi mengungkapkan penetapan tersangka terhadap Plate terkait wewenang dia sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. Pantauan Kompas.com di lokasi, Plate tampak keluar mengenakan rompi berwarna pink khas baju tahanan Kejagung. Tangannya juga terlihat di borgol. Setelah keluar dari gedung pemeriksaan, Johnny langsung masuk ke mobil tahanan Kejagung. Adapun penetapan tersangka disampaikan usai Plate resmi menjalani pemeriksaan yang ketiga kalinya di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta pada hari ini. Plate sudah diperiksa sebanyak 3 kali terkait kasus ini. Sebelum hari ini, Plate sempat diperiksa pada Selasa 14 Februari 2023 dan Rabu 15 Maret 2023 lalu dalam kapasitas sebagai saksi. Diketahui kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai 8 triliun rupiah. Kejagung sudah menetapkan 5 orang tersangka, salah satunya Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Sementara itu, keempat tersangka lainnya adalah Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tax Investment, Mukti Ali, Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan. Kemudian Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak, dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto. Mereka secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum atau penyelewengan yang dilakukan untuk menguntungkan pihak tertentu.